Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kepada kita a'dhamun ni'am. Allah kembali memberikan kita besarnya nikmat yang kita butuhkan sebagai hamba-hambanya yang fakir. Besarnya nikmat ketika kesempatan-kesempatan kita adalah kesempatan-kesempatan yang dimudahkan oleh Allah di dalam hidayah. Kesempatan-kesempatan yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam taufik. Dan tentu kita tidak ingin menjadi hamba yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang dulu yang mereka sudah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia diberi kesempatan yang paling besar tentang sebaik-baiknya nikmat, tapi di saat yang sama mereka mengkufuri nikmat. Di saat yang sama mereka tidak bisa membesarkan nikmat Allah yang begitu besar, sehingga mereka menjadi kaum yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengabadikan dengan keadaan mereka adalah al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyebut mereka adalah orang-orang yang la'annahum, kami laknat mereka. Semuanya itu adalah mereka telah dibukakan dari berbagai sisi, dari berbagai keadaan terhadap besar-besarnya nikmat yang Allah berikan pada mereka. Ratusan tahun nabi-nabi didatangkan pada mereka. Ini nikmat yang besar.
tiga kitab Allah yang besar diberikan kepada mereka. Taurat, Zabur, Injil. Setiap rasul pergi, didatangkan rasul lagi. Setiap nabi pergi, didatangkan nabi lagi. Benar-benar kaum yang sudah dianugerahkan nikmat yang paling besar. Dan ratusan tahun mereka menjadi narasumbernya hidayah, narasumbernya petunjuk, barometernya orang baik di dunia. Bani Israel. Orang musyrikin Quraisy saja kalau dulu minta fatwa datang kemana? Ke Bani Israel. Kalau mereka ingin mendapatkan nasihat pengajaran, datang kepada Bani Israel. Akal-akal mereka diberi oleh Allah, paling cerdas-cerdasnya akal. Apanya yang kurang dengan semua nikmat-nikmat hidayah? Berbagai bencana-bencana yang mereka hadapi dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ditindas Fir'aun, diselamatkan. Dikejar pasukan musuh, diselamatkan. Tidak ada akses jalan, laut dijadikan jalan. Kelaparan di daerah yang tandus, dikasih makan al-manna as-salwa. Bahkan mereka nantang nabinya. Kalau Allah itu berkuasa, tolonglah didatangkan makanan dari langit. Maka Nabi Isa alaihissalam, kalau betul-betul nanti Allah mendatangkan makanan dari langit, kalian tetap menjadi kaum yang tidak bisa bersyukur kepada hidayah. Bagaimana kalian? Ketahuilah nanti Allah akan mengadab kalian dengan adab yang belum pernah didatangkan kepada manusia. Turun makanan dari langit dan mereka makan. Namun kemudian nasib mereka menjadi orang yang tidak bisa mensyukuri hidayah, menjadi orang yang tidak mensyukuri perjalanan hidayah yang harus dia jaga. Padahal semuanya itu sudah dirasakan oleh mereka. Kata Allah, wa antum ta'lamun. Apa kalian itu tahu? Maka begitu juga sunnah ini akan menimpa bagi siapa saja yang berperilaku kepada nikmat Allah seperti ini. Sekalipun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan, innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Orang-orang dulu itu ditimbakan bencana oleh Allah karena mereka tidak bisa taslim, karena mereka banyak menentang nabinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan, nanti kalian akan seperti mereka. Para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasara? Ya siapa lagi kalau bukan mereka? Maka ya ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang besar ini adalah kesempatan untuk agar kita selalu mendapatkan keteguhan nikmat ini. Dengan peringatan-peringatan yang seperti ini, yang hakikatnya nikmat yang besar, yang kita cari adalah zadathum imana. Bagaimana kehidupan hidayah kita, iman kita itu bertambah. Ya. Hari ini kita diberi peringatan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebagaimana insya Allah yang kita nasihatkan adalah tentang masalah nikmat ilmu. Kedua, sebagaimana hari ini kita juga diperingatkan fi baitin min buyutillah,
kita ini sedang di dalam urusan besar, yaitu apa? Di satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla. Ketiga, kita juga sedang diperingatkan dengan situasi yang hari ini Allah telah tunjukkan lalainya kebanyakan manusia, sehingga dengan kelalaian itu, dengan berpalingnya mereka itu, fa inna lahu ma'isatan dongka, hidupnya jadi sempit. Indonesia yang luar biasa, Nusantara yang begitu besar, seakan-akan kita menjadi sempit sekarang. Sembunyi ke rumah, tutup pintu, rebutan masker nggak dapat. Qad daqatil ardu bima rahubat. Nikmat yang begitu banyak sekarang menjadi menyempit. Kekayaan-kekayaan kita, mobil-mobil kita sudah nggak masuk lagi di akal kita, di ini. Adanya kita, jangan sampai kita kena, kita mati. Masuk rumah sembunyi, habis sembunyi suami sama istrinya ketemu, ketemu lagi, kamu masuk rumah sana, sempit jadinya. Fa inna lahu ma'isatan dongka, kata Allah, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Apa penyebabnya? A'radu an dzikri. Karena persoalan besar di dalam hidup mereka, mereka sudah lupa, mereka sudah berpaling. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walau tana'ama bini amin katsirah, walaupun hidupnya bergelimang dengan nikmat-nikmat yang banyak, tapi mereka hidup di dalam kesempitan. Dan hari ini kita begitu cepat sekali dengan teknologi menambah lagi kesempitan kita. Dulu zaman kita anak-anak, ya, tetangga sebelah atau tetangga kampung sebelah meninggal dunia, ada wabah, kita nggak tahu, kita enak-enak aja, nyaman. Hari ini ada musibah di Cina, kita di sini sudah, waduh, jangan sampai sebentar lagi, wah ini tandanya sudah terbukti, tambah sempit, tambah sempit. Daqatil ardu bima rahubat. Bumi yang luas menjadi kehidupan yang sempit. Apakah ini persoalan baru? Enggak, ini persoalan biasa sebenarnya. Persoalan hidup, ya, persoalan yang dari sejak zaman Adam alaihissalam sampai hari kiamat, ya kayak gini-gini ini berulang-ulang di dalam hidup. Ya. Cuma kita ini sudah kehilangan ilmu besar, ilmunya orang-orang tua kita. Nggak usah lebih-lebih lagi para salafus soleh, mbah-mbah kita itu aja kita sudah kehilangan ilmunya. Ya. Kenapa? Kalau orang Jawa dulu itu dadi wong ki ojo kagetan, ojo gumunan, kan begitu kan? Loh, mbah-mbah kita itu, kalau saya dulu diajari dadi wong ki aja kagetan, jangan gampang kaget, jangan gampang gumun, kagum. Habis kagum sakit hati, habis sakit hati kagum lagi, habis kagum sakit hati lagi. Hatinya jadi morak-marik, mengerut, lama-lama kena penyakit jantung, apa hati, apa itu namanya, hepatitis. Ngenes kalau orang Jawa bilang. Coba mari kita lihat terkait dengan 3 peringatan yang tadi kita ambil faidah pada kesempatan ini. Tadi apa? Urusan apa? Ilmu. 2 urusan apa? Rumah Allah. 3 urusan apa? Urusan kehidupan. Ya, betapa manusia ini tidak henti-hentinya nggak paham hidup. Ya. Seringkali udah gini nih bingung semua. Padahal nanti kalau ditanya rukun iman ada berapa? 6 Ustaz. Yang terakhir apa? Beriman pada qada dan qadar. Qadar ada berapa? Baik dan buruk. Lo wis bar kan?
itu hidup. Coba mari kita baca ayat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-8 dan di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Afaman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini sudah menjadi jawaban. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Idza massal insana durrun. Kalau ada bencana menimpa manusia, itu kan sudah sering kan? Da'a rabbahu muniban ilaihi. Maka dia berdoa kepada Allah. Munduk-munduk. Muniban itu kalau orang Jawa DP munduk-munduk wedi apa kuwi? DP itu mendekat ya, kemudian merendahkan diri, mendekat, kemudian diiringi dengan takut dan butuh. Itu inabah. Coba lihat Allah menyebutkan fenomena kehidupan yang terjadi pada manusia. Kalau ada bencana menimpa pada dia, keeling. Tahu keeling, Pak? Baru ingat. Pinternya kepada hidup itu kalau lagi ada bencana. Itu pun ada sebagian sudah ada bencana juga tetap bodoh. Ya, Allah menyebutkan kalau lagi ada bencana, da'a rabbahu, bicara tentang Allah, berdoa, muniban, menampakkan, merendahkan diri. Tsumma idza khawwalahu nikmatan minhu, kemudian sudah menjadi kebiasaan hidup. Ada enggak bencana yang enggak pernah hilang? Ada enggak? Ada bencana tapi nggak pernah hilang. Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi perasaannya manusia itu kalau lagi ada bencana, sudah pokoknya ini kita akan hancur, nggak akan hilang. Sama kalau musim kemarau itu, kemarau panjang, nggak ada hujan, apa pikiran manusia? Es mati ya awake dhewe, ra entuk banyu. Kan begitu kalau orang Jawa. Sudah yang dia pikir habis sebab-sebab cari kebaikan. Ini kebiasaan. Padahal yang namanya hidup sempit, hidup ada musibah, ada bencana,
itu adalah salah satu ketentuan Allah, walanabluukum bil khairi wasyarr. Kami itu akan terus menimpakan ujian pada kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Ya. Tadi subuh kita sampaikan ayat iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh. Kalau kalian tertimpa satu luka, orang lain di lain waktu juga tertimpa luka. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu bukan milik kita, miliknya pencipta hari. Allah pergilirkan dengan segala kaidahnya, dengan segala kejadiannya, dengan segala sistemnya. Allah yang mempergilirkan. Kemudian kata Allah, anehnya nanti kalau bencana ini pergi, diganti oleh Allah nikmat, apa yang terjadi? Nasiya ma kana yad'u ilaihi. Apa? Lupa kepada apa yang kemarin dia berdoa, dan sudah tidak punya kepentingan lagi kepada Rabb-Nya yang kemarin-kemarin dia mendekat, merendah, takut, butuh. Begitu diganti nikmat, berubah. Sudah lupa. Dan ini sebenarnya hakikat kebodohan manusia. Dan itu sebenarnya kebodohan manusia. Loh, sekarang kalau kita tanya, mungkin di antara kita bisa berkata, loh Ustadz, ya namanya ada musibah, ya kita dekat kepada Allah itu kan ya wajar lah, logis. Benar ya? Hah? Benar nggak? Benar. Ya namanya musibah sudah pergi, sekarang nikmat, ya wajar lah, logis lah. Kalau kita kemudian seneng-seneng ngomong nikmat kok, masa nikmat masih nangis terus? Gimana Pak? Benar juga ya? Lagi ya, benar. Benar nggak kira-kira? Loh gimana ini kok takut-takut jawab? Kira-kira benar nggak? Loh wajar toh Ustadz, namanya kemarin sakit ya kita sedih, setelah kita sehat ya kita jalan-jalan, rekreasi, piknik. Masa kita suruh sedih terus, nanti mendalam tambah ngenes, mati jantungan, ya kan begitu? Ya, ini betul dari sisi ilmunya seluruh orang, tapi dari sisi ilmunya orang-orang yang berakal nggak betul. Gimana Pak? Coba dokter kalau lagi sakit dengan kita kalau lagi sakit, bingung mana? Bingung dokter? Mosok toh? Ya gimana coba? Ya sudah nggak usah dokter, terlalu sensitif sekali lah. Sekarang kalau ada bangunan bunyi, misalnya ini yang baru saja dibangun, krek 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 krek. Kalau insinyur ahli bangunan mendengar begitu, dia lebih tenang atau dia lebih bingung? Masuk bingung. Hah? Dia mesti mikir tau, ini apanya ya? Oh jangan-jangan, oh ini kayaknya kalau suara begini ini, oh nggak apa-apa. Tapi kalau kita, wih mau roboh ini masjid, betul Pak? Bener nggak? Nah sekarang, tadi kita contohin dokter. Kalau dokter lagi sehat, dengan kita-kita ini lagi sehat, lebih liar mana Pak? Hah? Lebih liar mana? Kita kan? Begitu kita sehat, wah itu bakwan itu 2 kilo kita makan aja enak itu. Wah itu lagi nasi uduk 5 kilo, wah cocok enak tuh. Itu kan kita kan?
Tapi ya nggak salah wong jenenge wong awam. Tapi kalau dokter enggak. Terus makanya dok, ya bolehlah saya makan dikit aja. Beda kan? Jadi sekarang terjawab sudah. Kalau kemudian ada orang mengatakan, loh itu kan namanya orang kena musibah, ya wajarlah dekat kepada Allah. Kalau kita lagi nyaman, ya wajarlah menikmati kenyamanan. Ya betul, itu ilmunya orang awam, seluruh manusia itu kayak begitu. Seperti yang disebutkan oleh Allah tadi. Dan itu bukan orang berilmu. Ya. Makanya kalau orang Jawa dulu, kalau ibu saya, kue iki nek lagi seneng ojo seneng-seneng banget. Nek lagi sedih juga ojo sedih-sedih banget. Bahkan kalau kita dulu masih anak-anak sama adik saya guyon di tempat tidur, ketawa-ketawa, ibu saya marah. Weh, ojo guyang-guyu, Kemis Minggu, katanya begitu. Engkau bernangis guyu, berguyu nangis, katanya begitu. Jadi itu kehidupan. Loh kenapa? Dan bahasa orang tua kita ini sering terjadi. Padahal logikanya kalau menurut kita, namanya baik-baik ya ketawa-ketawa, masuk kok disalahin kan? Tapi ternyata di balik kita ketawa-ketawa itu, sang menangis lagi mengintip. Kapan tak buat menangis itu nanti? Jadi ini yang tadi pagi saya sampaikan kepada beliau, Pak Daeng dan yang lain. Ilmunya kebanyakan orang itu memahami perilaku sebagian yang nampak. Paham ini? Saya ulangi lagi. Memahami sebagian perilaku yang nampak dalam hidup. Tetapi data kehidupan kebanyakan orang tidak tahu. Tadi di ayat ini Allah menyebutkan keumuman manusia. Apa tadi? Gimana ilmu mereka? Idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniba. Wa idza khawwalahu ni'matan nasiya ma kana yad'una ilahi min qabli. Kemudian wa ja'ala lillahi andada. Setelah itu hidupnya dengan Allah kufur lagi, syirik lagi, maksiat lagi. Ini keumuman orang kan? Disebut oleh Allah kan? Sekarang Allah menyebut orang yang tidak umum seperti ini. Apa kata Allah? Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Adapun di sana ada orang yang hiya qanitun, hari-harinya adalah enggak berubah. Hidupnya selalu taat kepada Allah. Berarti seperti orang pertama tadi enggak? Hah? Nyambung pora ini. Loh, yang pertama tadi apa? Kalau lagi ada bencana, koyoke taat. Berarti bencananya berubah, kelihatan bajulnya. Tahu bajul? Bajul itu buaya laki-laki. Kalau orang Jawa bilang buaya laki-laki itu bajul. Kalau ada orang-orang yang suka nakal itu bilang bajul, dia bilang begitu. Itu orang Jawa. Jadi kalau ada orang lagi nakal itu wong kok mbajul gitu loh. Bukan wong kok buaya, bukan begitu. Wong kok mbajul gitu loh. Jadi buaya laki-laki itu jarang di air, di darat ganggu orang. Itu buaya laki-laki, namanya bajul. Ada boyo, ada bajul, itu orang Jawa. Tapi betul apa enggak saya enggak tahu. Itu bahasa mereka. Jadi ini yang kedua, sama enggak dengan yang tadi? Enggak. Bagaimana dia? Dia disebut oleh Allah qanitun ana al-laili. Mereka adalah orang yang selalu taat beribadah. Kembali kepada Allah itu adalah kaidah hidup.
mau musim paceklik, mau musim panen, mau musim penyakit, mau musim hilang penyakit, mereka adalah orang yang qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Berarti dia lebih berilmu dari yang pertama apa yang ini? Ini lebih berilmu. Ini tidak memahami hidup sekedar perilaku yang ada di permukaan. Tapi dia memahami hidup. Hidup itu harus punya kaidah. Apapun yang terjadi, kaidah tidak perlu dirubah. Orang yang beriman itu begini loh hidupnya. Makanya tadi kata orang Jawa, ora gumunan, ora kagetan, ora bingungan, kan begitu. Itu orang beriman. Hidupnya standar, nggak bingung, nggak kaguman dengan yang aneh-aneh yang baru, nggak kaget dengan yang muncul ini, nggak. Berarti dia punya ilmu yang beda dengan ilmunya orang yang tadi. Yang tadi hanya mengenal permukaan, yang ini mengenal yang sebenarnya terjadi. Lah kalau dia tahu dunia kui tempatnya kehidupan seperti itu, ya sudah toh. Mau muncul buaya, mau muncul bajul, mau muncul penyakit, mau muncul ini, ya udah biarin semuanya itu berjalan. Karena itu adalah wasilah kita diuji oleh Allah. Kan begitu jadinya. Dan hidupnya punya standar. Makanya dari ayat ini disebutkan yahdharul akhirah. Kaidah hidupnya adalah bukan kekacauan dunia, bukan ketidakpastian dunia, bukan dengan kebingungan dunia. Kaidah hidupnya adalah kepastian akhirat. Sekarang mau tanya, penyakit apa yang dibawa sampai di akhirat? Hah? Penyakit apa yang dibawa sampai di akhirat? Hah? Penyakit? Penyakit hati. Penyakit apa yang berhenti sampai di dunia saja? Penyakit fisik. Tapi kita lebih bingung mana? Nah, aku rak jengene wong ra duwe ilmu to kuwi jengene. Ada penyakit gawat, penyakit kronis, ya. Yang sakit banyak, dokternya sedikit, wabahnya nggak pernah berhenti, yang tahu tidak banyak orang, mati masih dibawa busuk di dalam kuburan, bangun dari akhirat nanti dari kubur juga dibawa lagi. Lah kita ini masih nyaman-nyaman aja. Begitu ada sakit fisik sebentar lagi hilang, dan sebenarnya cara menyembuhkan penyakit fisik juga gampang. Apa caranya? Gak pakai dokter, panggil aja malakul maut. Loh lah iya kan? Loh kalau malakul maut sudah datang, nggak ada corona, ya nggak ada liver, nggak ada jantung, nggak ada semua. Sehat di dalam kuburan. Duh, kita ini kan aneh. Ini menunjukkan sebenarnya kebodohan manusia, tidak adanya ilmu manusia itu di sini. Tidak kenal kehidupan dunia dan akhirnya kenal kehidupan akhirat. Memberi solusi dunia dengan kaidah dunia. Sukses dunianya? Enggak. Para nabi itu memberi solusi kehidupan dunia dengan pola hidup akhirat. Sukses dunianya? Sukses. Dulu saya pernah pengajian di kantor. Saya bilang, Pak, mbok coba izin sama pejabat-pejabat. Negara ini dicarikan nabi aja, saya bilang gitu. Ya, negarawannya disuruh istirahat, terima gaji, rasa korupsi. Di rumah aja nganggur, dikasih gaji semua. Cari nabi suruh ngurus. Kira-kira berubah nggak negara ini jadi baik? Jadi kaidah nabi memperbaiki dunia pakai orang-orang ahli dunia atau pakai kehidupan negeri akhirat?
kehidupan negeri akhirat. Makanya Allah Azza wa Jalla di akhir ayat menyebutkan apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang mereka berilmu dan orang yang mereka tidak berilmu? Ini jelas kan? Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua fenomena manusia. Fenomena yang pertama tadi apa? Hah? Apa fenomena yang pertama? Gimana hidupnya? Gimana hidupnya? Ada kesempitan, kelihatan taat. Kesempitannya hilang ganti kebaikan, bacul lagi. Ya kan begitu? Punya ilmu nggak dia? Punya. Ya. Kalau kita bilang nggak punya ilmu, nanti kita dibilang bodoh-bodohin. Nanti kita menuduh orang yang enggak. Mereka punya ilmu, tapi ilmunya orang kebanyakan. Yang kedua, hidupnya apa lagi? Dekat kepada Allah tanpa batas. Qanit, hamba yang selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ana al-laili sajidan wa qa'iman yakhdarul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Dan kemudian Allah memerintahkan membandingkan. Yang pintar itu yang mana toh? Yang punya ilmu itu yang mana toh? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kemudian Allah menyebutkan di akhir ayat, innama yatadakkaru ulul albab. Siapa yang disebut ulul albab? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Innama yatadakkaru ulul albab. Jadi kalau sudah seperti ini, terjawab sudah apa sebenarnya yang dibutuhkan manusia. Apa? Ilmu. Ilmu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia? Ilmu kehidupan dia dengan penciptanya. Loh kalau gitu nanti nggak ngerti apa-apa. Enggak. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, walau arafa kulla syai'in wa lam ya'rifillah faka'annahu lam ya'rif syai'an. Orang itu walaupun pintar apa saja, tetapi dia tidak kenal Allah Azza wa Jalla, hakikatnya dia bodoh dengan semuanya. Terjawab. Dan ini bukan ilmu yang seperti dipahami orang, opo-opo kok agama, apa-apa kok agama, yo nggak solusi. Ini orang nggak tahu hakikat ilmu agama yang sebenarnya. Lebih jelas, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ayat ini diberikan faidah yang sangat bagus oleh beliau Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau ketika beliau mengatakan alladzina ya'lamun. Apa tadi? Alladzina ya'lamun, orang-orang yang mereka senantiasa berilmu. Siapa yang dimaksud orang yang berilmu? Kata beliau Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya'lamuna rabbahum wa ya'lamuna dinahu asy-syar'i wa dinahul jazai. Yang dimaksud orang yang berilmu di sini adalah orang yang punya ilmu tentang Rabb-nya. Tentang siapa? Tentang pencipta hidup. Dan ilmu itu benar-benar menyampaikan dia kenal kepada Allah dan Allah menerima. Apa bentuk penerimaan Allah kepada orang yang mengenal kepadanya? Hah? Hatta uhibbah. Kan begitu kan? Orang yang mengenal Allah balasannya apa? Hatta uhibbah. Nanti saya cintai. Dia punya kehidupan sebagai kekasih Allah.
Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lihat hidupnya. Orang yang mengenal Allah, mencintai Allah, dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah, kehidupannya adalah ingatlah para kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam hidup mereka tidak tertimpa ketakutan dan mereka tidak tertimpa kesedihan. Loh Ustaz, ada bencana, ada ini, ada virus, ada ini. Iya, kita juga tidak bilang kalau virus itu kue. Ya kan enggak kan? Nabi Ayub ketika kena penyakit lepra menular 18 tahun. Ya kan, mana lebih parah? Ya kan, sampai diasingkan kan? Diasingkan, diisolasi. Istrinya aja mengisolasi. 18 tahun isolasi kaya apa rek pegeli. Nah, yang mengisolasi aja capek. Apalagi yang diisolasi. Lah kalau kita piye iki? Wis pateni ra wis to. Wong wis lara 18 tahun kaya ngono ora ana gunane, kok ya diuripi terus bunuh wae. Ini belum apa-apa. Ya, belum apa-apa. Lepra 18 tahun. Istrinya bilang, "Mbok kamu berdoa. Allah mengkabulkan." Saya malu kepada Allah. Loh, cerdas kan? Saiki kayak kudisen sedikit aja nggak tahu apa-apa. Ini persoalan hidup. Yang sudah dinasihatkan, hakikat orang punya ilmu yang benar adalah ya'lamuna rabbahum. Ya seperti kemarin di pengajian kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu nek suruh ngartikan bisa nggak? Coba artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu apa? Apa? Kayak ra iso juga. Jangan-jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un nggak tahu. Apa artinya? Hah? Kok bingung ki piye? Kita adalah milik Allah. Ya kan? Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Ini kalimat apa coba? Hah? Kalimat istirja. Istirja itu kalau secara bahasa mengambil solusi kembali. Kan roja'a, istarja'a. Ini diajarkan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada siapa? Kepada orang yang tertimpa musibah. Ya kan begitu. Tapi coba, berapa di antara kita? Coba lihat yang ada di medsos itu, yang viral-viral itu tentang penyakit-penyakit. Innalillahnya peng piro coba? Enggak kita dapati kan? Yang kita dapati, wah ini. Loh innalillahnya ini kapan? Kok ya enggak jedul-jedul gitu loh. Kan harusnya kan innalillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Itu aja susah mengucapkan, menunjukkan kita ini ilmu hidup yang sebenarnya berantakan. Dan itu kan menunjukkan orang mengenal Allah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi beliau Al-Allamah Sa'di menjelaskan hakikat ilmu di dalam hidup adalah ilmu apa? Mengenal apa tadi? Mengenal Rabb. Ya, mengenal pencipta hidup. Kemudian wa ya'lamu dan dinahu syar'i, dan punya ilmu tentang agamanya yang syar'i. Tentang ilmu tentang agamanya yang syar'i. Kemudian wadinahu al-jazai, dan mengenal tentang agamanya di dalam hidup. Agama yang ada pada realistis kehidupan. Apa itu? Hah?
Hidup itu selain ujian hidup. Para ulama ketika menerangkan tentang hidup di dunia, sebagian ulama mengatakan dunia adalah gambaran akhirat. Apa maknanya? Hah? Ya, itu mendekati. Apa maknanya lagi? Sebagian ulama menerangkan, kalau kamu pengen beriman kepada akhirat, fahamilah dunia. Orang nyambung. Sekarang saya tanya, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang akhirat, dari mana akhirat itu dimulai? Hah? Akhirat itu dimulai dari mana? Dari waktu hadar. Waktu hadar itu waktu apa? Waktu menjelang kematian seseorang. Itu akhirat sudah dimulai. Ya, coba Bapak Ibu, pada waktu kita melihat ada orang mau mati, yang kita lihat ada berapa perkara. Di mana-mana ketika kita mau ketemu orang mau mati, sudah dekat ajal, pasti kita akan melihat dua perkara. Apa itu? Hah? Kesedihan dia. Ya kan begitu kan? Yang kedua, kenyamanan dia. Ada sebagian kita lihat wajahnya tenang, cerah, senyum. Kan begitu kan? Ada sebagian banyak kita lihat apa? Wajahnya gelap, air matanya keluar. Itu ilmu tentang apa? Gimana Pak? Hah? Ilmu tentang apa itu? Loh, kenapa dia nangis? Hah? Kenapa dia nangis? Dia merasakan ruginya hidup dia mendapat balasan amalnya. Kan begitu kan? Dan dia baru tahu sejak mulai akhirat tiba. Kematian dia ketika nyawanya dicabut itu sudah siksaan. Kan begitu. Sementara yang satu senyum, tenang, cerah, bisa berwasiat kepada keluarganya dengan sesamanya dengan baik. Kenapa? Kenapa kok dia cerah? Padahal mau mati loh. Mau berpisah istrinya yang cantik baru kemarin dinikahi. Kenapa? Karena dia melihat kehidupannya dapat kebaikan. Ya kan begitu? Balasannya Allah benar, janjinya Allah benar. Yang sedih dan yang senang mendapatkan ilmu yang sama, yaitu ilmu tentang apa? Gimana Pak? Ilmu tentang apa? Bagi memang kudu belajar tenanan. Ilmu tentang apa? Ya sudah, Al-Quran sekarang sepertiganya adalah berisi tentang kisah. Betul? Kisah itu ada dua. Ada kisah orang-orang baik dan ada kisah orang-orang yang tidak baik. Kan cuma itu kan di Al-Quran. Sebagian ulama menerangkan kisah ini salah satu usulnya ilmu Islam. Ilmu tentang apa? Hah? Kisah itu ilmu tentang apa? Sama dengan tadi orang mau mati itu. Apa? Sebelum nyambung, ora apa-apa iki ujian. Sekarang kalau sudah mati di dalam kubur, tadi nggak bisa jawab ora apa-apa. Sekarang di dalam kubur. Pertama kali masuk ke kubur ada persoalan besar. Apa itu? Su'alul munkar wan nakir. Kejadiannya ada berapa macam? Ora iso meneh. Ada dua. Satu, iya kejadiannya pertama kali belum kok siksa kubur, kecepetan.
Pertama kali pertanyaan kubur, ya kan? Ya, seleksi. Ada berapa macam orang ketika ditanya? Ada dua. Satu, satu bisa menjawab, satu nggak bisa menjawab. Kalau ada profesor ahli bahasa Arab tapi tidak beriman, bisa jawab nggak? Lu ahli bahasa Arab lu? Profesor ahli bahasa Arab, pertanyaannya kan bahasa Arab, sipil. Wong man rabbuka, jawabnya Rabbi Allah. Berapa detik? Sudah profesor ahli bahasa Arab. Bisa jawab nggak Pak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kenapa kok dia bisa nggak bisa? Nah, ini berarti orang pinter menahi. Yutsabbitullah, Allah meneguhkan dia bisa menjawab. Ora usah ditalkin. Yang mentalkin Allah sendiri. Kenapa Allah mentalkin? Dibalas imannya pada waktu itu. Tak ajari, gampang malaikat tak jawab ke. Selesai. Allah yang ngajari. Yang ini nggak bisa jawab. Hahu la adri sami'tun nas yaqulu fakultu. Kenapa? Allah nggak nolong, dibiarin. Pakai tuh profesormu, pakai tuh ahli bahasa Arabmu. Katanya dulu kamu di dunia pintar muhadasah, pakai tuh. Enggak, hahu. Kenapa? Karena dia dibalas oleh Allah dengan keimanannya, dibikin bodoh. Berarti tentang apa ini? Sama loh dengan tadi orang yang mau mati. Durung pinter meneh. Ya ora apa-apa namanya belajar. Sekarang ketika hari hisab. Hari hisab. Ma minkum illa sayukallimu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali nanti Allah akan berbicara pribadi-pribadi, menghisap amal-amal kalian, dan tidak ada satupun perantara. Ketemu sendiri dengan Allah, ditanya semua. Apa bedanya pertanyaan Allah, dialognya Allah di dalam hisap kepada orang yang tidak beriman, dengan dialognya Allah kepada orang beriman pada waktu ditanya? Apa bedanya? Kalau bertemu dengan orang yang beriman, Allah dalam keadaan sayang. Kalau bertemu dengan orang yang kafir, Allah dalam keadaan murka. Ya, untuk kondi. Dapat di mana itu? Loh, iya. Ya, ini secara umum. Sekarang kita bicara secara khusus. Karena ini berita tentang akhirat. Ya kan? Allah ketika menghisap orang-orang yang tidak beriman di tengah khalayak, di atas kepala-kepala manusia ditunjuk, ditanya, fulan, dan orang lain tahu semua. Kalau orang beriman, Allah berdua sama dia, nggak ada orang lain tahu. Kenapa? Karena Allah membalas kekufuran dia di dunia dengan seperti ini. Dan Allah membalas keimanan dia di dunia dengan seperti itu. Berarti urusannya tentang apa ini? Apa tadi? Balasan amal. Jadi akhirat itu bicara dari awal sampai akhir, sebenarnya bicara satu. Apa itu? Balasan amal. Wis paham Bapak Ibu? Dah? Itu namanya ilmul jaza. Sekarang kembali kepada tadi. Di dunia ada akhirat nggak Pak? Di dunia ada akhirat nggak? Gimana Pak? Loh, nggak ada. Loh, ayo jawab. Di dunia ini ada akhirat nggak?
Enggak ada. Ini ilmunya orang awam. Ada, mana buktinya? Mana yang bilang ada? Di dunia ada balasan amal. Makanya orang dulu bilang urip kuwi aja sembrono. Loh kan begitu kan? Jangan kamu kira kamu ketawa-ketawa sebentar nangis. Loh, itu hidup di dunia itu ada kaidah, ada balasan amal. Ini ilmunya orang umum atau ilmunya orang khusus? Ilmunya orang khusus. Ulil albab itu di sini. Ya. Kalau ilmunya orang umum tadi, baru sedih minta tolong, baru lapang nggak urus, kan gitu jadinya. Maka ini kaum muslimin, beliau Syekh Sa'di rahimahullahu azza wa jalla tadi menjelaskan alladzina ya'lamun. Orang berilmu itu siapa? Orang berilmu adalah ya'lamuna rabbahu, kemudian ya'lamuna dinahu syar'i. Dinahu syar'i ada di mana? Ada di mana? Hah? Loh, lupa meneh. Agama Allah yang syar'i, ilmu tentang agama Allah ada di mana? Ada di Al-Quran, ada di Sunnah, ada di dalam wahyunya Allah. Kemudian wadinahul jazai, dan ada agamanya Allah yang berbentuk balasan. Ada di mana ini? Ada di mana? Ada di mana? Ada di dalam orang nyambung meneh. Tadi habis dibacakan ayatnya loh. Ada di mana? Ada di dalam hidup ini. Makanya Allah memerintahkan untuk mempelajari kitab dan sunnah, dan kemudian Allah memerintahkan untuk mengkaji kehidupan. Siru fil ardi, berjalan kamu di muka bumi. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Itu ilmu yang betul. Ya. Adapun ilmu tampilan dunia, seandainya kita sederhana aja nggak apa-apa. Pas butuh belajar nggak apa-apa. Tadi pagi saya contohkan waktu di Masjid Babu Taubah. Saya ini anak laki-laki dari 5 bersaudara, dan semua saudara saya laki-laki. Dia biasanya orang tua itu kalau kerja di rumah dibantu siapa? Hah? Terutama ibu-ibu dibantu siapa? Anaknya. Anaknya yang laki apa yang putri? Putri. Langgonku kira ana wedok. Adanya laki semua. Akhirnya saya jadi mbak-mbak. Tahu maksudnya jadi mbak-mbak? Saya merawat adik saya, ngurusi, mandikan, masak, nyuci. Termasuk ibu saya habis melahirkan 1 bulan, bayinya diserahin saya. Wis nang iki adikmu diurus. Lho aku ki piye iki? Ngurusin bayinya adik saya. Udele iki masih dibungkus belum sembuh. Tahu udel? Apa itu? Tali pusat. Ibu saya bilang, nanti kalau habis mandi kamu kasih obat. Obatnya endi, Mak? Oh, bahasa Jawa kan begitu. Obatnya endi to, Mak? Obatnya kuwi njiko irus. Tahu irus, Pak? Irus nggak ngerti irus. Irus itu gayung sayur, tapi dari tempurung kelapa yang ada pegangannya dari bambu. Kalau baru beli warnanya apa? Coklat. Kalau sudah dipakai setahun 2 tahun warnanya apa? Hitam. Hitam itu vitamin. Ibu saya bilang, kuwi kerokno irus. Jadi irus itu suruh ngerok. Terus bubuknya kamu buburkan di pusatnya ibu. Lah itu menembus sebab enggak itu? Hah? Loh, saya mau nanya. Itu menembus sebab enggak itu? Loh kok wedi men jawab lho. Itu menembus sebab enggak?
menempuh. Loh kok ya Allah takdirkan sembuh. Saiki adikku yang mudele saya gitu gede bisa nih, masih hidup, bojone 4 malahan. Masya Allah. Aku malah kalah. Loh, urusan dunia sebab-sebab dohir itu sederhana aja dikerjakan. Kecerdasan ilmu yang harus dibangun adalah cerdas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan universitasnya ilmu ini itu di masjid. Ya, ilmu universitasnya itu di masjid. Jadi sekarang kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hijrah ke Madinah? Hah? Ya. Terus pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, secara fisik yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Masjid. Pertama mana? Masjid Quba, ya kan? Kemudian setelah itu Masjid Nabawi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Hah? Kenapa? Karena di Madinah itu qabulul iman, qabulul hidayah, qabulul ilmi. Di Madinah itu adalah kaumnya terbuka menerima hidayah, terbuka menerima ilmu, terbuka menerima pengajaran. Itu di Madinah. Madrasah iman siap dijamin oleh orang-orang Ansor. Madrasah hidayah siap dijaga oleh mereka. Adapun Rasul membangun masjid itu adalah sebagai wasilah tempatnya. Tapi hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah untuk membangun apa? Madrasah ilmu. Ilmu mengenal Allah, mengenal iman, dan di Madinah ketika itu aman. Nah, kalau persoalan sekedar membangun masjid, di Mekah sudah ada masjid belum? Yo, saya mau nanya, di Mekah sudah ada masjid belum? Pada waktu itu sudah ada masjid belum? Hah? Bingung mana ini? Hah? Di Makkah waktu itu sudah ada masjid belum? Sudah. Masjid apa? Masjidil Haram. Mulia enggak masjid ini? Mulia. Batu-batu di Mekah kalau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca salam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Makkah itu sangat berat. Para sahabat itu meninggalkan Mekah sangat berat. Maklum mereka jasadnya dari tanah mana? Dari tanah Mekah. Wajar. Bapak-bapak di Subang hidup cuma makan nasi 1 hari 2 piring 3 piring. Disuruh pindah ke Semarang. Di sana makannya lebih banyak. Pilih mana? Pilih Subang. Kenapa? Dagingnya dia itu dari tanah Subang. Ya itu wajar. Ya. Tetapi lihat kenapa Rasulullah begitu berjuang ke sana, harus ke sana. Di sana ada madrasah ilmu yang mau didirikan oleh Nabi. Madrasah iman yang mau dibangun oleh Rasulullah. Madrasah hidayah yang dibangun oleh Rasulullah. Setelah itu wahyu turun dengan terus. Dan mereka dididik, dibesarkan oleh Nabi siang malam dengan aman. Dan tadi sudah dibacakan ayat. Untuk apa masjid itu dibangun? Siapa yang harus membangun? Dibangun dipakai untuk apa? Kalau tadi disebutkan oleh Bapak Takmir untuk madrasah ilmu, untuk penyebaran ilmu. Lah ini yang persoalannya. Ilmu apa yang mau dibangun? Ya. Jangan salah-salah. Justru dari sinilah harus dibangun kembali madrasah iman,
ilmu yang benar yang dibutuhkan manusia di dalam hidup, yaitu apa tadi? Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal syariat hidayahnya Allah, ilmu mengenal apa yang terjadi dalam hidup. Dan ini sebenarnya orang berilmu. Maka ayo ikhwah, kita bisa mengambil pelajaran. Beberapa kisah yang dulu sudah pernah kita sebutkan. Kaum yang di situ disebut oleh Allah orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai ayat 80. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladu haddin adim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wala yulaqaha illa sabirun. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Kita punya contoh yang mulia yang menunjukkan tentang hakikat ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ini bukan persoalan sekedar urusan dzikir, urusan tayamum, bukan. Karena hakikat kalau kita berbicara ilmu mengenal Allah adalah mengenal kehidupan. Mengenal hidup kita yang sebenarnya di dalam hidup kita di dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa kharaja ala qaumihi fi zinati." Qarun, kenal Qarun? Ya, tahu Bapak Ibu Qarun? Qarun telah keluar pada kaumnya. Ketika dia keluar pada kaumnya, dia bawa semua perhiasan dunianya. Seluruh potensi dunianya dia bawa. Maka orang-orang di situ ada dua bagian. Bagian yang pertama, alladzina yuridunal hayatud dunya, orang yang mereka menginginkan dunia. Dan mereka pasti punya ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang dunia. Ilmu tentang dunia itu dihasilkan dari mana? Gimana Pak? Loh, dari mana ilmu tentang dunia itu dihasilkan? Hah? Ilmu dunia kok? Iya, kebutuhan itu yang memotivasi. Keluarnya ilmu dunia didapatkan dari mana? Orang-orang yang sering kuliah itu loh. Hah? Dari mana? Dari riset. Ya kan, betul kan? Kan begitu. Riset itu mengambil apa? Hah? Mengambil data, sampel. Kan begitu kan? Sampelnya dari siapa? Dari perilaku sebagian yang dia riset. Kan begitu kan? Ya kan? Setelah itu dibuka SPSS. Ya, SPSS. Bener nggak? Datanya dimasukin. Habis itu tidak valid. Setelah tidak valid diapain? Angkanya diganti. Habis itu dijadikan apa? Valid. Ini ilmu mereka tentang dunia. Sudahlah, sak pinter-pinternya orang ilmu dunia, koridornya seperti ini. Kalau toh valid beneran,
validnya relatif. Benar nggak? Benar nggak Pak? Benar nggak? Loh, kok nggak benar? Gimana? Siapa yang pernah belajar ilmu eksakta? Ilmu eksak. Ada teori faktor X nggak? Hah? Ada teori relativitas nggak? Lah itu apa itu? Itu kan menunjukkan sesuatu yang valid tidak mutlak valid. Bener apa enggak ini? Iki orang-orang pada kuliah, aku ora pernah kuliah sampai tinggi-tinggi seperti antum. Itu ilmu tentang dunia. Begitu lihat korun bawa harta, wah langsung datanya keluar. Ini pasti begini nih, supaya korun bisa kaya begini nih. Caranya berarti begini nih. Ya kan begitu kan? Ya. Kalau begitu, wah kita cocok nih. Kalau kita kayak korun ini, maka orang yang menginginkan dunia dengan semua potensinya, apa? Dia akan mengatakan, apa perkataannya? Ya laitalana mislama utia korun. Maka seandainya kita diberi seperti apa? Seperti korun. Ditekuni, dipegangi, dijadikan kaidah. Innahu ladu khaddin adim, bahkan dikukuhkan, dikasih pengukuhan. Sungguh ini baru namanya sukses besar. Ya kalau sekarang kemudian menjadi apa? Biasanya kalau ada orang sukses terus sering dijadikan promosi untuk pelatihan manajemen. Kan begitu kan? Padahal ki suksesnya yang beneri aja itu. Akhirnya dijadikan sebagai barometer. Wa innahu ladu khaddin adim. Ini satu orang. Kemudian yang lain apa? Yang lain disebut oleh Allah wa qala alladziina utul ilma. Dan orang yang punya ilmu berkata. Orang yang ingin dunia dan segala kehebatannya punya ilmu enggak? Punya ilmu enggak? Punya. Ya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang dunia. Dari mana tadi ilmu tentang dunia? Dari riset. Riset apa? Data. Data yang dohir apa yang tersembunyi? Yang dohir. Ya kan? Wa qala alladziina utul ilma. Kemudian yang kedua, ada orang yang disebut oleh Allah punya ilmu. Yang tadi disebut oleh Allah punya ilmu enggak? Enggak. Loh. Yang tadi suksesnya seperti itu, Allah enggak nyebut mereka punya ilmu. Tapi yang ini disebut oleh Allah punya ilmu. Wa qala alladziina utul ilma, dan orang yang punya ilmu berkata, apa perkataannya? Wailakum thawabullahi khairun liman amana. Apa yang dijanjikan oleh Allah di sisinya lebih baik bagi orang beriman. Wa amila sholihah, dan bagi orang beramal soleh. Ini punya data enggak? Saya mau tanya ini. Ini yang ngomong disebut oleh Allah punya ilmu enggak? Yang tadi punya ilmu enggak? Enggak. Yang ini disebut punya ilmu. Apa omongannya? Pahala Allah itu lebih baik bagi orang beriman. Dia ngomong seperti ini dinilai oleh Allah punya ilmu. Punya data enggak dia? Data. Data tentang hidup punya enggak? Hah? Punya. Mana datanya dia tentang hidup? Dari wahyu dan dari kenyataan yang sebenarnya ada di dalam kehidupan yang nggak bisa dipungkiri, yaitu ilmu apa tadi? Yang ada di dalam kehidupan ilmu apa tadi? Lali meneh. Ilmu jaza. Ilmu apa? Balasan amal. Orang Jawa bilang becik ketitik olo ketoro. Kan gitu kan? Baik pasti kelihatan, jelek juga pasti kelihatan. Nggak bisa dibohongi. Ini ilmunya. Allah sebut mereka punya ilmu. Makanya riset dia dengan riset tadi beda. Mana lebih otentik? Hah? Mana lebih otentik? Risetnya orang yang kedua. Karena dia mempertemukan antara berita dari langit dengan kenyataan yang ada di dalam hidup.
Sementara tadi hanya membaca apa? Data dohir sebagian tertentu. Yang data-data ini tidak berjalan mutlak seperti itu. Ya buktinya tadi tak contohin. Adik saya tak obati pakai Qur'anirus, tali pusatnya juga sembuh. Itu kan menunjukkan tidak mutlak seperti itu. Maka ya ikhwah, Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman utul ilma, orang yang diberi ilmu, kata beliau, arafu haqaiqal asya, orang yang tahu sebenarnya tentang kehidupan. Coba sekarang saya contohin. Kalau tadi bilang, ya, kalau tadi ada perkataan hidup adalah tentang apa tadi? Balasan amal. Orang baik pasti dapat apa? Baik. Orang jelek pasti dapat jelek. Ini kan ilmu kan? Ini ilmu tentang permukaan atau ilmu tentang sebenarnya yang terjadi? Saya mau tanya ini. Ilmu tentang permukaan atau sebenarnya yang terjadi? Hah? Tentang sebenarnya kan? Tapi hari ini ketika ada orang melihat ini korupsi, tapi dia hidupnya enak, terus nggak diapa-apain, ya kan? Ini kan begitu kan? Terus malah dia bisa menjara yang tidak korupsi. Kira-kira kalau orang ngumpulin data seperti ini, kesimpulannya apa? Hah? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa coba? Ngumpulin data, loh itu korupsi, tapi hidupnya enak, malah dijaga. Yang tidak korupsi malah dimasukin penjara misalnya. Kira-kira kalau kita hari-hari ngumpulin data kayak begini, apa yang terjadi pada kita? Halah, hidup itu nggak usah neko-neko. Wih, wong rusak ya ora apa-apa, kan begitu kan? Mendingan kita jadi seperti itu. Zaman edan kita ikut edan aja. Kalau nggak ikut edan kita nanti nggak akan hidup dengan baik. Sudah kita gila sama-sama aja. Kan akhirnya begitu kan? Terus dipraktekin. Habis dipraktekin, akhirnya yang betul ilmunya Musa atau ilmunya Fir'aun? Gimana Pak? Setelah dipraktekin lama, risetnya dipraktekin, Musa tetap berpegang dengan kaidahnya, Fir'aun tetap berpegang dengan kaidahnya, akhirnya yang nyungsep yang mana? Fir'aun. Jelas kan? Mana yang di permukaan ilmunya? Yang ilmunya di permukaan mana? Fir'aun. Fir'aun riset. Wah, rakyatku semua taat sama saya. Beres. Oh, saya seperti Tuhan. Wah, nggak ada yang bisa ngalahin. Ini ilmu di permukaan. Palsu. Tapi ilmunya Musa adalah ilmu yang sebenarnya. Hidup ini bukan sak karepmu dewi. Terserah. Nggak ada hidup terserah. Mungkin sebagian kita bilang, "Duh, buktinya saya nggak bener juga nggak apa-apa itu Ustaz." Ya wis ora apa-apa, tunggu wae engko nek mati. Kalau saya sederhana begitu. Karena ada orang balasannya disegerakan, ada orang balasannya ditunda. Ya, ada orang balasannya disegerakan, ada yang ditunda. Kadang-kadang sudah disegerakan, tapi karena kulitnya kulit badak. Tahu kulit badak, Pak? Kulit badak itu apa? Tebel banget kan? Karena kulitnya itu kulit badak, sudah kena musibah bertubi-tubi, ya merasakan dapat bubur kacang hijau. Itu memang kulitnya badak. Nah, jadi sebenarnya hidup ini tetap berjalan. Maka dari sinilah kita diajarkan oleh beliau Al-Allamah Sa'di dari ayat tadi, orang yang punya ilmu itu adalah yang tahu haqaiqul asya. Sedangkan mereka kaumnya Fir'aun pada waktu itu, mereka
hanya membicarakan data dohir. Kenapa? Lihat korun, lihat uangnya, lihat kekayaannya, lihat kebesarannya, lihat pengawalnya. Kira-kira memungkinkan bakalan hancur? Kan nggak mungkin kan secara akal? Duitnya banyak, kekayaannya banyak, algojonya banyak, mosok hancur? Kan nggak kan? Ini data dohir. Data hidup itu ada dua, data di permukaan sama data yang tersembunyi. Data di permukaan yang tahu hanya orang ahli dunia. Data yang tersembunyi yang tahu para nabi, para rasul, para pewaris nabi dan rasul, itu yang tahu data yang tersembunyi. Dari dia tahu dari wahyu, dari Quran, dari sunnah, dari menerima hidup dengan jujur. Dan inilah ilmu yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang dimaksudkan ilmu. Makanya di dalam beberapa ayat tadi kita sudah mendengar diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang masjid dan tentang ilmu. Apa tadi? Lihat Allah ketika menjelaskan tentang masjid. Tadi yang dibacakan di dalam ayat apa? Surat At-Taubah ayat berapa tadi? Ayat 18. Ya, nah. Tadi yang baca ayat siapa tadi? Hah? Enggak ada, pergi. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Ya kan begitu? Hanyalah orang yang dia memakmurkan masjid Allah. Apa? Siapa tadi? Man amana billah. Jadi kalau masjid nggak pernah dipakai belajar mengenal Allah, itu bukan masjid yang diridhai oleh Allah. Masjid adalah tempat madrasah untuk membesarkan umat kenal dengan Allahnya dengan benar. Man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Kalau masjid itu dibangun dasarnya ini, apa kata Allah? Fa asa ulaika ayyakunu apa tadi? Minal muhtadin. Semoga orang-orang yang membangun masjid seperti ini asasnya adalah untuk menegakkan madrasah iman. Kata Allah Azza wa Jalla, fa asa ulaika, semoga mereka ini ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Di ayat yang lain, bahkan di ayat yang berikutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskannya lebih panjang lebar, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 108 sampai kepada ayat 110. Ini lebih rinci lagi Allah menjelaskan hakikat masjid dibangun. Kata Allah Rabbul Alamin terhadap masjid yang tidak dibangun untuk ini, yang diistilahkan oleh para ulama masjid-masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu syiarnya untuk membangun mengenal Allah atau mengenal dunia? Mengenal dunia. Ya. Kata Allah, la takum fihi abada. Jangan berdiri sholat di masjid itu, yang diistilahkan masjid diror, ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengingatkan masjid yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masjid apa? Masjid Kuba. Masjid apa lagi? Madinah. Yang sampai hari ini keutamaannya mengalir kepada kita yang beribadah, ya kan? Orang yang pergi umrah disunahkan sholat di masjid Kuba, apalagi di masjid Nabawi. Kata Allah Azza wa Jalla, la masjidun ussisa ala taqwa. Sungguh masjid yang pondasi pembangunannya adalah di atas takwa. Jadi membangun masjid itu
pondasinya untuk membangun apa? Takwa, membangun iman. Dan takwa yang paling besar adalah takwal qulub. Sebagaimana Allah mengatakan, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini adalah orang yang diuji oleh Allah agar hati mereka mendapatkan takwa. Kata Allah Azza wa Jalla, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa dari awal hari, ahaqqu an taquma fi. Kata Allah, wahai Muhammad, kamu lebih pantas sholat di dalamnya. Kamu lebih berhak, lebih pantas untuk menghidupkan masjid itu, sholat di dalamnya. Kenapa? Kata Allah Azza wa Jalla, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Apa? Di masjid itu isinya adalah orang-orang yang cinta membersihkan hatinya. Loh, jelas. Mereka adalah orang-orang yang mencintai untuk yatatahharu, menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang hati mereka bersih, zahir mereka juga bersih. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, muttahhirin. Allah senantiasa mencintai orang yang mensucikan diri. Jadi masjid itu dibangun untuk ini. Dan sebesar-besarnya pembersihan yang harus kita bersihkan di dalam diri kita adalah penyakit hati, kesirikan, kemunafikan, kekufuran, kemudian cabang-cabangnya. Apa cabang-cabangnya? Hasad, dendam, iri, ya kan? Itu cabang-cabangnya. Berjangkit dari virus yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah hilang. Virus apa? Virus kesirikan, virus kekufuran. Ini nggak pernah hilang ini virus. Ya. Kalau virus-virus jasad itu ada masa datang, masa inkubasi, masa pergi, masa bangkrut. Walaupun orangnya masih ketakutan, virusnya sudah bangkrut. Ya. Ini kaum muslim Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, di masjid itulah masjid yang sebenarnya, di dalamnya adalah orang yang cinta membersihkan dirinya. Allah Azza wa Jalla ketika berfirman, apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Siap di sini, pakaian di sini ada pakaian hati, ada pakaian zahir. Pakaian hati adalah iman, bersihkan iman dari kesirikan, dari kekufuran, dari kemunafikan dan seterusnya. Dan hakikat kita berbicara syirik, berbicara kufur, berbicara munafik, itu sebenarnya berbicara apa kan? Bicara apa Pak? Bicara makhluk. Ya kan begitu kan? Yang namanya pembicaraan syirik, kufur, nifak itu kan sebenarnya bicara tentang apa? Bicara makhluk. Bicara makhluk yang pada tempatnya. Kan begitu? Jangan makhluk dimasukkan sebagai sesembahan. Kan begitu kan? Hakikatnya membicarakan ini. Dan itu harus punya ilmu tentang sesembahan yang benar dan tentang makhluk-makhluk yang dhaif. Kalau nggak punya ilmu tentang ini, makhluk bisa jadi apa? Hah? Makhluk bisa jadi sesembahan. Sesembahan bisa jadi ditinggalkan, nggak diurus. Kan begitu jadinya. Ini kerusakan. Ya. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Apakah orang yang dia telah membangun bangunannya di atas takwa minallah waridwanin, dan di atas ridho, khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin. Apakah sama seperti, apakah lebih baik dibanding orang yang membangun masjid pondasinya di tepi jurang yang runtuh? Bangun masjid tujuannya untuk kemewahan, bangun masjid tujuannya untuk cari sanjungan, bangun masjid tujuannya untuk dapat bantuan, untuk dapat ngumpulin dana, untuk cari manfaat-manfaat dunia. Ini namanya safa jurufin harin.
bangun masjid di tepi jurang yang runtuh. Fanhara, masjid itu tidak lama runtuh, bukan menjadi sumber orang yang bersih, nanti malah bisa menjadi sumber fitnah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi jelas ilmu yang kita sangat butuh, dan kita diberi madrasah yang sangat mahal, yaitu apa? Masjid. Madrasah ini Masya Allah hanya orang-orang mahal yang bisa belajar iman di masjid, karena nggak ada embel-embelnya apa-apa. Yang ngajar, yang belajar, dan tidak dibatasi, tidak disekat-sekat oleh apa-apa. Ini madrasah yang mahal. Kalau kita bisa menghargai, mensyukuri nikmat seperti ini. Dari awal Rasulullah membangun masjid untuk membangun madrasah. Madrasah iman. Bahkan Ibrahim alaihissalam setelah bangun Ka'bah, bangun apa? Hah? Setelah bangun Ka'bah bangun apa? Bangun madrasah. Cuma baru doa. Terus kapan dikabulkannya? Dikabulkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Ibrahim habis bangun Ka'bah sama Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, nanti utuslah pada mereka seorang rasul. Ngapain rasul itu? Ngasih penglarisan? Tahu penglarisan, Pak? Ngasih jodoh? Ya. Tidak. Apa itu rasul? Yatlu alaihim ayatihi. Nanti rasul itu akan membacakan ayat Allah. Wa yuzakkihim, nanti rasul itu mendidik manusia. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, nanti rasul itu mengajarkan kitab dan hikmah. Berarti Nabi Ibrahim doa apa ini? Doa ada madrasah, ya kan? Ada pengajaran. Walaupun baru berdoa, dikabulkannya kapan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Makanya Nabi Muhammad kemudian mengatakan, ana dakwatu Ibrahim, saya ini doanya Ibrahim. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dengan terbatasnya waktu, ya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Masih ada faedah yang sebenarnya kita perlu lanjutkan, tapi nanti mogol. Tahu mogol, Pak? Setengah matang, nanti malah repot. Semoga di lain waktu kita bisa tambahkan terkait dengan kebutuhan kita kepada ilmu, kebutuhan kita kepada madrasah ilmu untuk menjawab kehidupan kita di dalam hidup kita di dunia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang besar ini kepada kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf, majelisnya kita akhiri sampai di sini. Jika ada kekurangan dan khilafan, semoga apa yang kita telah ambil faedah menjadi peringatan bagi kita sebagai hamba-hamba yang diberi nikmat oleh Allah, dan kita dengan peringatan ini semakin dicerdaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hambanya di dunia yang kita diberi kesempatan sebentar untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.